Hai guys, jumpa lagi di channel Info Duit Official, yaitu channel yang berisi tentang informasi tentang uang, sejarah uang, kegunaan uang, dan jenis-jenis uang, baik yang masih berlaku, atau yang tidak berlaku lagi, yang sering disebut dengan uang lama atau uang kuno. Nah, berikut ini penjelasan tentang kegunaan uang sebagai alat tukar, untuk mendorong perekonomian. Fungsi uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan. Oleh sebab itu, uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di wilayah tertentu. Demikian pentingnya fungsi uang, sehingga keberadaan uang di suatu negara diatur dengan undang-undang. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan uang? Berikut simak penjelasan selengkapnya di bawah ini. Pengertian uang. Berikut beberapa pengertian uang menurut para ahli, seperti dikutip di buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 oleh Ratna Sukmayani. 1. Acepigo. Uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. 2. Robertson. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa. 3. Rollin G. Thomas. Uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta pelunasan utang. 4. Menurut hukum, uang adalah suatu benda yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika dilihat dari nilainya, uang adalah satuan hitung untuk menyatakan nilai. Fungsi uang. Dikutip dari buku Bismart Ilmu Pengetahuan Sosial oleh Mila Saraswati dan buku Pelajaran Ekonomi SMP kelas 3 oleh Bambang Prishardoyo, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang, primer. 1. Sebagai alat tukar yang sah, medium of exchange. Uang digunakan membeli atau menjual barang maupun jasa. 2. Sebagai alat satuan hitung, unit of account. Uang sebagai satuan hitung berfungsi menunjukkan besarnya nilai suatu barang dengan satuan uang menjadi lebih mudah dan praktis. Fungsi turunan uang. 1. Alat pembayaran. Dalam hal ini uang dipakai untuk membayar barang ataupun jasa yang dibutuhkan, dibeli. 2. Alat penyimpanan kekayaan, menabung. Pada umumnya orang memiliki keinginan untuk menyisihkan sebagian hasil pendapatannya untuk disimpan atau ditabung. Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang, tabungan, jauh lebih praktis dibandingkan menyimpan barang. 3. Alat pemindahan kekayaan. Contohnya, jika seseorang memiliki sebidang tanah dan ingin dipindahkan ke tempat lain, ia akan mengalami kesulitan untuk memindahkannya. Namun, dengan adanya uang, maka dengan mudah memindahkan tanah itu, yakni dengan jalan menukar tanah tersebut dengan uang, lalu membeli tanah di tempat lain. 4. Sebagai alat pendorong ekonomi. Dalam hal ini uang dapat diinvestasikan dengan mendirikan pabrik atau badan-badan usaha lainnya agar memperoleh laba atau penghasilan. Di sisi lain, pendirian badan usaha juga dapat menyerap tenaga kerja. 5. Alat pengukur harga suatu barang. Harga suatu barang biasanya dinyatakan dengan uang, maka uang berfungsi sebagai penunjuk harga, contohnya label harga. Jenis uang. Dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis uang yang kita kenal saat ini. Adapun penjelasan lengkapnya, sebagaimana dikutip di buku Manajemen Perbankan oleh Ivalaina Astarina, adalah sebagai berikut. Berdasarkan bahan pembuatannya. Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu 1. Uang logam. Merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam memiliki nominal yang kecil. Contohnya, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1000. 2. Uang kertas. Yaitu uang yang dibuat dari kertas, biasanya memiliki nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Contohnya, uang kertas pecahan Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Jenis uang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari 1. Uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah yang dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perumperuri. Contohnya, uang logam dan uang kertas. 2. Uang giral.
Merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, biljet giro, traveler checkaway, dan kartu kredit. Berdasarkan nilai. Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya, bahan uang, atau nominalnya, nilai yang tertera dalam uang tersebut. Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Bernilai penuh, full-bodied money. Merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis di uang. 2. Tidak bernilai penuh, representative full-bodied. Merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Contohnya, uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis kertas sering disebut uang bertanda atau token money. Kadang kala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya. Demikian penjelasan tentang pengertian uang, fungsi uang, dan jenis-jenis uang. Semoga informasi tersebut bisa menambah wawasannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.